dikehendaki oleh Rasulullah meskipun tidak maksimal, tapi kita ada berusaha untuk bersikap adil, berusaha untuk bersikap baik dan berbuat kebaikan, ya, baru nanti bisa ditularkan dengan orang-orang di sekitar kita dan di lingkungan kita. Ini yang diinginkan oleh Allah kepada kita sebagai pengikut Nabi Muhammad. Ini yang dinanti-nantikan dari umat Nabi Muhammad, yaitu sikap-sikap yang adil, sikap-sikap yang bijaksana, baik kita sebagai pejabat di rumah kita ataupun sebagai pejabat di lingkungan kita ataupun di mana saja. Berbuat kebaikan, terutama berbuat kebaikan dengan istri, dengan anak, dengan kerabat qarib, saudara-saudara terdekat kita, orang-orang yang ada di lingkungan kita. Ya, kita berbuat baik, berbuat ihsan, apalagi saat sekarang ini musim pandemi COVID-19, ya, di COVID-19 ini kan banyak orang yang menjerit, banyak orang yang susah, banyak orang yang kolab bisnisnya, banyak orang yang jatuh, banyak orang yang di PHK dan sebagainya. Ini kesempatan kita di mana kita merasa mempunyai kelebihan untuk berbagi dengan sahabat-sahabat kita. Karena ini di antara nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, di antara aplikasi takwa muttaqin, orang yang bertakwa, dia itu sifatnya apa? Yu'minuna billah, yu'minuna bil ghaib. Dia iman kepada hal yang abstrak. Apa itu hal yang abstrak? Hal yang abstrak itu iman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang paling utama. Apabila sudah iman kepada Allah, ini mulai langkah pertama menuju ketakwaan kepada Allah. Iman kepada hari kiamat, iman kepada mahsyar, iman kepada sirat, iman kepada mizan, iman terhadap sorga dan neraka. Di sorga ada kenikmatan, di neraka ada siksaan. Itu kita percaya, itu kita imani. Yu'minuna bil ghaib. Anda sudah mengimani hal tersebut, berarti sudah masuk kategori muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah. Kemudian dinaikkan sedikit, dinaikkan lagi ke level yang kedua. Apa itu? Wa yuqimunas shalah, mendirikan sholat. Ini aplikasi takwa, nggak susah-susah banget, ya, nggak susah-susah banget untuk diucapkan, tapi berat sekali untuk diamalkan, ya, berat sekali untuk diamalkan. Wa yuqimunas shalah, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini surah Al-Baqarah masih ayat pertama. Mendirikan sholat, yo, mendirikan sholat. Jangan sampai ditinggal sholat, apalagi di saat kita hadir di peringatan Isra wal Mi'raj. Di antara poin yang terpenting adalah kita bisa memetik hikmah daripada perjalanan Rasulullah sampai ketemu Allah, itu adalah sholat 5 waktu yang perlu kita garis bawahi. Ya, dari sekian banyak didapati oleh Rasul, dari sekian panjang perjalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang terpenting, perlu, yang paling perlu kita aplikasikan dalam hidup kita ini adalah sholat 5 waktu. Kita jaga. Apabila itu dijaga, itu diamalkan, itu dijalankan, berarti kita masuk kategori muttaqin, orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak susah. Kita iman, alhamdulillah ya Allah, kami sampai detik ini masih iman kepadamu, masih percaya kepadamu ya Allah. Kami iman dengan kuburan, artinya dengan alam kubur, ada siksa kubur, ada kenikmatan di kubur. Kami percaya ya Allah. Manakala kami ini berbuat dosa di dunianya, berarti kami akan mendapatkan azabul qabr. Manakala kami berbuat kebaikan, kami akan mendapatkan naimul qabr. Begitu berlangsung ke mahsyar, kami percaya ada mahsyar. Begitu nanti di mizan, kami percaya ada mizan, ada timbangan, ada tolak ukur kita. Ya, baik buruk akan ditimbang. Ketika diceritakan tentang sirat, kami percaya dengan sirat. Kemudian sampai ke neraka atau ke surga, kami percaya dengan hal tersebut. Ya Allah, yakin dulu, percaya dulu dengan adanya surga sebagai, ya, hadiah bagi orang yang beribadah, yang taat kepada Allah. Dengan rahmatnya Allah dimasukkan ke dalam surga. Ya, bagi yang maksiat kepada Allah, dengan keadilan dan kebijaksanaan Allah dimasukkan ke dalam api neraka. Ya, naudzubillah min dzalik, kita masuk ke situ. Ketika kita percaya itu semuanya, kemudian kita aplikasikan lagi dengan sholat 5 waktu. Jaga sholat 5 waktu.
mulai daripada zuhur ini sampai dengan asar, sampai dengan maghrib, sampai dengan isya, sampai dengan subuh. Ini yang terpenting di dalam hidup kita. Poin yang terpenting setelah iman itu adalah sholat 5 waktu. Ya, luar biasa manfaatnya, hikmah daripada sholat 5 waktu yang masuk kategori takwa tadi itu, ya, dimana kata Allah subhanahu wa ta'ala, apabila kita sudah masuk kategori muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takwa kepada Allah, nih surah At-Talaq ayat 2 sampai ayat 3. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takwa kepada Allah, maka dia akan diberikan jalan keluar atau diberikan solusi oleh Allah dari segala kesusahan. Ya, dari segala kesusahan, kesulitan dalam hidup kita, Allah sudah sediakan makhraja, solusinya. Ya, asalkan apa? Asalkan kita menjadi muttaqin dulu. Jadi muttaqin. Muttaqin itu yang pertama iman kepada Allah, yang kedua mendirikan sholat. Itu baru yang kedua. Ya, nanti ada yang ketiganya. Yang keduanya mendirikan sholat. Apabila ini satu kedua sudah kita jalankan, maka kita akan mendapatkan jaminan dari Allah. Apa ujar Allah? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang dia takwa selalu kepada Allah, ya, berarti dia menjadi muttaqin, sifatnya muttaqin. Ya, siapa orang yang takwa kepada Allah akan mendapatkan solusi, jalan keluar. Ya, solusinya apa? Solusinya dengan takwa. Ya, kemudian apa jaminannya? Yaitu jaminannya kata Allah subhanahu wa ta'ala, dikeluarkan daripada kesulitan. Kalau kita sulit, kalau kita susah, kalau kita gundah, gelisah dan sebagainya. Atau mungkin sekarang, Habib saya khawatir dengan adanya virus corona, ya, masih belum juga hilang 100%, mungkin berkurang, iya. Ya, bagaimana itu solusinya ya Habib? Solusinya cuma satu. Ya, solusinya cuma sebuting aja, maaf Bapak Lurah. Solusinya cuma satu, yaitu meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Seperti kita dudukan pada pagi hari ini. Ini solusi ini. Dengan demikian insya Allah, karena yang mengatur penyakit itu Allah, yang menurunkan virus Allah, yang mengangkat nantinya Allah juga. Ya, jadi kita kembalikan kepada Allah dengan kita bertawakal kepada Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kalau sudah kita tawakal kepada Allah dengan berikhtiar, ikhtiarnya apa? Ikhtiarnya kita sholat, ikhtiarnya hadir ke majlis ta'lim, ikhtiarnya kita berzikir, ikhtiarnya kita bersolawat, ikhtiarnya kita hadir ke acara peringatan Isra wal Mi'raj. Itu ikhtiar kita. Nanti selebihnya Allah yang mengatur. Allah bahwa hasbuh yang akan mengatur kita, akan mencukupi kita semuanya, insya Allah. Ya, akan mencukupi kita. Mencukupi apa? Mencukupi keperluan kita. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Di sebelumnya Allah sampaikan, Allah akan siapkan rizki yang tanpa terduga-duga, asalkan kita pertahankan iman kepada Allah, kita pertahankan sholat 5 waktu. Bab rizki Allah yang mengatur, yang penting kita ikhtiar. Meskipun banyak saudara-saudara kita yang kolab dan sebagainya, insya Allah dengan kita tawakal tadi, yaitu ikhtiar, sholatnya dijaga, imannya tetap kuat dan tangguh, maka di situ ada rezeki Allah yang siap untuk disalurkan kepada kita. Karena Allah yang siap untuk mencukupi semua hajat dan keperluan kita. Allahu Akbar. Ini ya luar biasa nilai-nilai jaminan Allah kepada orang yang menjaga hak-haknya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi muttaqin, menjadi orang yang bertakwa. Kemudian ya, di samping itu, di saat kita menjaga sholat 5 waktu, adalah bahwasanya di situ ada jaminan Allah, ada jaminan Allah. Allah jamin, kata Allah kan, bahwa hasbu, Allah yang mencukupi, yang mengatur, yang menjamin semuanya. Ya, di antara jaminan Allah di saat kita sholat, ya, sholat zuhur dengan berjamaah, ya, maka di situ ada nilai yang tidak terhingga. Apa nilai yang tidak terhingganya? Dengan sholat berjamaah, sholat kita menjadi diterima, pasti diterimanya. Itu yang pertama. Nggak ada orang sholat berjamaah itu nggak diterima, nggak ada kisahnya. Kecuali kalau sholatnya sholat sendirian. Kalau sholatnya itu bisa jadi diterima atau tidak, diterima atau tidak maksimal.
Kalau sholatnya sendirian, mungkin kalau dia khusyuk, nah sholatnya maksimal. Kalau tidak khusyuk, ya bagaimana mau maksimal? Karena tidak ada yang menambah, tidak ada yang menambal di situ. Ya, kalaunya kita sholat sendirian, pas sholatnya lagi galau, sholatnya lagi tidak khusyuk, sholatnya lagi pusing, sholatnya lagi pening, sholatnya lagi bermasalah, maka hasilnya bermasalah juga. Tapi manakala kita sholat berjamaah, nah ini berjamaah dengan orang banyak, minimal dua saja, dua orang minimal itu. Kalau sholat berjamaah, sholat itu berjamaah itu maknanya minimal 2 rakaat. Imam, makmumnya 1 Bilal, itu minimal. Ya, kalau syukur-syukur semuanya masyarakatnya bisa ikut serta, wah itu luar biasa lagi. Ya, sampai 1, 2, 3 saf. Ya, sholat berjamaah, subuh, duhur anggap nih sekarang nih. Ini luar biasa. Ketika kita Allahu Akbar, itu semuanya dipandang oleh Allah dari ujung sampai ke ujung, dari depan sampai ke belakang. Tidak ada yang tidak diterima. Meskipun didapati beberapa orang yang tidak khusyuk, tetap dijadikan khusyuk. Allahu Akbar. 1, sholat kita diterima. Yang kedua, ketika kita sholat berjamaah, kemudian kita sholat lagi berikutnya dengan berjamaah lagi. As-salatu ila salati mukaffiratul lima bainahuma idza jtunibatil kaba'ir. Dari sholat ini zuhur nih, nanti sholat lagi di asar berjamaah lagi. Sudah pasti sholatnya diterima oleh Allah. Kemudian antara waktu zuhur dengan asar itu dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah dijaga. Ini sebagai bentuk salah satu penjagaan Allah kepada diri kita. Habis melaksanakan sholat zuhur, menjelang sholat asar, itu kita diterima, itu dosa kita dihapuskan oleh Allah, diampuni. Dosa-dosa kita diampuni, kesalahan-kesalahan kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Luar biasa. Kita tidak merasa itu kalau dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholat asar lagi berjamaah. Ya, kita mendapatkan nilai lagi di situ. Allahu Akbar. Nilai berjamaah kita, sholatul jamaati tafdulu sholatal fardhi bi 27 darajah. Sholat berjamaah itu di samping dia sholatnya diterima, kemudian mendapatkan keunggulan 27 derajat dibanding dengan sholat sendirian. Sholatnya pasti diterima, bonusnya dia mendapatkan nilai 27 derajat. Allahu Akbar, luar biasa. Ya. Kemudian dari sholat asar sampai ke sholat maghrib, ya, ini waktu antara asar dengan maghrib, ampunan Allah nih. Dosa kita nih, mau dosa lagi kita keluar ngelihat perempuan yang telanjang seumpama pakai baju tapi seperti telanjang, atau yang terbuka auratnya, dosa enggak? Dosa. Ya, tapi dengan kita nanti sholat asar sampai dengan sholat maghrib, itu dosa-dosa yang seperti itu tuh diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tidak menjadi kekal dosanya, jadi hilang dosanya. Subhanallah. Bersih lagi diri kita. Kemudian disambung lagi dengan maghrib, sholat maghrib berjamaah lagi. Nah ini bahwa hasbuh, Allah yang akan mencukupi kita, menjamin kita. Kata Rasulullah SAW, man shallal maghrib bi jama'atin fahuwa fi zimmatillahi hatta yusbih. Siapa orang yang ikut sholat maghrib berjamaah, bahwa fi zimmatillah, maka orang itu berada di bawah naungan tanggung jawab Allah Subhanahu wa taala, di bawah naungan jaminan Allah Subhanahu wa taala, jaminan yang khusus setelah jaminan yang umum. Umumnya kita semuanya dapat jaminan dari Allah, rezeki kita dijamin sama Allah. Tapi orang yang sholat maghrib dengan berjamaah, fahuwa fi zimmatillah, sampai kapan? Hatta yumsi, dari subuh tadi, hatta yusbih dari maghrib, ya, hatta yumsi sampai dengan hatta yusbiha, sampai dengan subuh, dari maghrib sampai dengan subuh, dijamin oleh Allah. Jadi tidurnya kita dijamin sama Allah, dijaga. Makanya orang yang yang ngikuti sholat berjamaah, sholat maghrib, ya, berjamaah tuh, terus kita ikutin di masjid, insya Allah, ya, nggak bakalan terjangkit virus corona, insya Allah. Kenapa? Karena tadi sesuai dengan hadis Rasulullah tadi, bahwa fi zimmatillah, di bawah naungan, ya, tanggung jawab Allah Subhanahu wa taala, dijamin
Ini kalau kita dijamin nih, seperti ini acara di sini, siapa yang menjamin kita? Pak Lurah. Bujur, dijamin sama Pak Lurah. Kalau kita nih acara dijamin sama Pak Lurah, kira-kira tenang nggak? Tenang nggak? Tenang. Aman nggak? Aman. Nah ini makanya kita sayang dengan Pak Lurah kita ini. Iya, di tengah-tengah di mana-mana susah bikin acara, ini Pak Lurahnya hadir. Bukan hanya memberi teken saja, beliau seorang hadir. Ini nih Pak Lurah yang seperti ini kita harus doakan, kita junjung tinggi. Ini beliau berdakwah juga. Artinya ingat di sini, dakwah beribadah itu bukan hanya bentuk sholat. Beliau ibadahnya itu dengan teken, memberi teken, tanda tangan, itu ibadah itu, jangan dikira. Ya, sehingga dengan teken beliau ini acara, ini ada Haji Lurah nggak nih? Bukan izin lagi Pak, ini Pak Lurahnya hadir, selesai. Ya kan, aman ya. Nah, luar biasa. Kenapa ada Pak Lurahnya? Aman. Kenapa? Ujar Pak Lurah, sudah jalankan aja Pak Ustaz, aku yang jamin. Nah, ada apa-apa kena aku yang menghadap. Nah, selesai dah. Ya kan? Nah ini diantara jaminan. Ini baru jaminan manusia. Kita sudah merasa tenang, aman, terlindungi. Kenapa? Ada Bapak kita, nah melindungi kita. Kita ini kan anak-anak Sidin goitan kita. Ya kan? Nah, kita di bawah naungan Sidin. Alhamdulillah, lancar acara. Kayaknya sampai asar gini acara kita. Lancar, ada Pak Lurah di sini. Ya kan? Kalau sudah Pak Lurahnya keluar, nah dihentikan itu kita acaranya tuh. Pak Lurahnya sudah keluar kan. Ya. Berarti batas izinnya sudah selesai itu tuh. Ini kita ini sholat subuh, fahuwa fi dhimmatillah, dijamin oleh Allah. Kalau kita merasa dijamin sama Pak Lurah aman, kenapa nggak merasa aman dijamin sama Allah? Guring kita dijamin sama Allah, makannya kita dijamin sama Allah, duduknya kita dijamin sama Allah. Anak apa kita? Semuanya. Sampai kapan itu? Hatta yusbih, sampai dengan waktu subuh. Makanya subuhnya jangan kesiangan. Anu jar sebulan tuh kena juga, semalam tuh maghrib sembahyang, kena tuh terjangkit. Subuhnya sholat kah? Kada. Nah itu lepas subuhnya. Subuhnya lepas. Dia kenanya bukan malam, bukan sore. Iya, tapi kenanya itu sehabis subuh. Karena subuhnya lepas. Begitu pagi, nah karenanya dah. Anda aja balik dari pasar topang. Nah, balik dari pasar. Kalaunya subuhnya sholat, insya Allah tuh. Karena apabila sholat subuhnya pulang digawe basah, seperti mana maghrib, itu fi dhimmatillahi hatta yumsi, sampai maghrib tuh. Pian hendak ke mall, hendak ke supermarket, hendak ke pasar, hendak kemana saja, pian sudah bermasker hakikat itu. Sudah bermasker pian. Maskernya masker apa nih? Masker hakikat. Sudah bermasker pian, sudah bertameng di situ. Jadi virus tuh jangankan masuk ke tubuh kita, hendak berparak aja tuh disariki sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan ikan berparak ke situ. Nang dihiganya aja tuh, jadi kada sembahyang subuh tuh. Itu jangan. Itu jangan. Sini sholat subuh berjamaah. Jangan berparak ikan, apalagi masuk menyentuh aja jangan. Kalau awas ikan menyentuh, aku tempeleng gitu. Ndak wani, virus ndak wani berparak. Kenapa? Karena sholat subuh tadi. Kalau sholat subuh berjamaah, Beb ulun sholat subuh di mana? Di pos Beb, ada di pos. Di rumah Beb, di rumah. Ini berjamaah di masjid. Berjamaah di masjid. Rame itunya masjid itu, kalau sudah rame kan senang juga dilihatnya. Ya, senang. Kayak kita di Saudi kalau umroh, ini kan kalau umroh ini orang sembahyang subuh pada keluaran jam 3, jam setengah 4 pada keluaran. Asik gitu. Kita jadi umpat-umpatan juga. Wah, mana nih sholatan kita? Wah, hanya turun umpatan, kita ke masjid sembahyangan di situ, ya Allah nikmat. Kalau tidak ada yang keluar, akhirnya kita malas juga keluar. Buka pintu, aduh, lihat masjidnya cuman imam aja sorangan. Di rumah aja lah. Tapi kalau ada beberapa orang di situ, lama sih bulan tetangga kita,
buka pintunya kemana? Ke masjid. Yang sikong nyari ke masjid, yang sebuting tetangga-tetangga semuanya ke masjid, akhirnya kita terbawa ke masjid juga. Makanya di Turki itu masjid yang hanyar itu masjid apa itu ngarannya itu? Hagia Sophia kalau tidak salah ya. Itu sampai 13.000 sekali sholat subuh itu. Bayangin 13.000 sampai keluar Pak. Kada muat lagi masjid yang golongan itu berhalus. Ya, sampai ke jalanan, subhanallah. Tapi justru dibalik daripada menjaga sholat subuh berjamaah, jadi subur, makmur, luar biasa Turki itu karena ibadahnya luar biasa. Masyarakatnya diwajibkan sholat berjamaah dan sebagainya, sholawatnya, waduh luar biasa sehingga makmur. Ya, makmur. Jadi kemakmuran lingkungan itu dilihat tolak ukurnya dari masjid. Kalau masjidnya makmur, ramai jamaahnya, hebat terus, insya Allah berarti di situ nang main dom berkurang, ya, nang bezina hilang, nang mabuk-mabuk ampihan. Kenapa? Orangnya katuju bermajlisan, orangnya katuju ke masjidan. Tapi kalau sudah di masjidnya kosong, ya berarti sebaliknya, masjidnya kosong, imam dengan bilal aja, berarti banyaknya itu di pos kamling kah, pos ini kah, pos itu. Ada kelompok sana main dum, kelompok sana main remi, yang kelompok sana lagi play, ya, kelompok sana lagi negak minuman, John Walker, whisky, oplosan dan sebagainya. Kenapa? Di masjidnya kosong. Insya Allah narkoba itu akan hilang, perzinahan, perselingkuhan insya Allah hilang, karena orangnya katuju ke masjid, sholat berjamaah di masjid. Ini menjadi tolak ukur. Makanya di zaman Rasulullah, kata Rasulullah, kalau ada sahabatku yang tidak mau sholat berjamaah di masjid, kita bakar aja rumahnya. Waduh, kalau kita imam menyerukan bakar jamaah, yang tidak datang ke masjid, rumah imam terdahulu yang terbakar. Allah, kurang ajar dari imam ini, main bakar-bakar aja. Rumah sini aja kita bakar, sekalian orangnya kita bakar aja, biar ampihan sembahyang. Ya, padahal ya Allah, ini saking bermaknanya sholat berjamaah, bukan hanya tanggungan Allah. Ya, ketika sholat subuh sampai dengan waktu maghrib, maghrib sampai dengan subuh, orang itu sehabis sholat dia kadang langsung buka. Karena ada juga sebagian orang itu sehabis sholat langsung buka. Tapi di Samarinda sana, kalau di sini insya Allah bertahan pang banyak. Jadi jangan sampai kita buka terlebih dahulu, bertahan dulu. Sampai apa? Sampai dengan membaca kalau subuh atau maghrib, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali biasa dibaca di sini? 10 kali. Dibaca 10 kali pian naik. Apabila membaca itu 10 kali, dalam hadis dari Ibn Daud, ya, dinyatakan oleh Rasulullah SAW, orang tadi itu mendapatkan 10 kebaikan, asyru hasanat, wa muhya asyru sayiat, wa rufi'a asyru darajat. Baca, padahal biasa itu sehabis sholat itu biasa kita kada tahu lebih baik. Kalau di situ ada 10 derajat, ada 10 kesalahan dihapus, ada 10 kebaikan didapatkan. Ulun kada tahu, ulun baca aja itu. Berarti pian untung benar tuh berapa kali pian baca itu. Apalagi biasa ulun membaca itu, kalau kada baca itu gatal lebih baik. Begatalan di tangan ini. Nah, karena sudah terbiasa membaca itu. Subhanallah. Ternyata itu manfaatnya, hikmahnya. 10 kesalahan kita berguguran habis, kemudian 10 kebaikan kita dapatkan, 10 derajat diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian baca lagi, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Berapa kali di sini dibaca Allahumma ajirni? Berapa? 7 kali. Baca tuh Allahumma ajirni minan nar. Mau baca ajirna boleh, ajirni boleh. Jangan gara-gara nang saikong ajirni, nang saikong ajirna, kada mau berpandiran, kada mau bertaguran. Kenapa? Sidin dia salah bacanya. Orang tuh Allah ma'ajirni, kenapa Allah ma'ajirna? Bungal sidin tuh. Nang ajirna kayak itu juga, ikam ni pemalar. Ajirni, 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 ajirni. Orang tuh ajirna, kami ini banyakkan. Ummah saling menuduh. Ya, akhirnya kada bertaguran, malah berkelahian. Nah itu kada boleh. Mau baca ajirni boleh, mau baca ajirna boleh. Kalau ajirna itu domirnya lil jama', sagan seberataan.
Seumpamanya di masjid ini nang tuha-tuhanya kapina uyuh. Itu aja ya lah. Nah kita dah ditambal dengan kita, ya sudah kai ben kada usah baca, kami aja yang baca Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Jadi yang kada membaca itu sudah tertambah dengan bacaan kita, betul-betul. Nah kalau imamnya baca Allahumma ajirni minan nar, sementara yang di belakang imam ini malah mencelengi sini, kada membaca malah mencelenginya si imamnya tadi itu kan ada, bukannya umpat membaca malah mencelengi. Orang tuh baca. Kalau hendak ajir nih berataan berarti umat baca kan gitu ya kan? Jangan Allahumma ajirni tapi imam pian aja baca aja. Imam pian imam. Ya yang lainnya santai malah main HP. Jangan, kalau hendak ajir nih semuanya seberataannya baca. Lakiannya biniannya jadi rame Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Kalaunya guru ulun kulir gulai pian aja yang baca seorang lah, ya sudah jari imam aku baca ajirna Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Yang lainnya kada baca, kesian juga imam ya, bacalah menyelamatkan yang kada baca tadi itu nah. Allahumma ajirna, ya Allah selamatkan kami daripada ancaman api neraka, itu maknanya. Pian apa ujar Rasul SAW, siapa yang membaca itu 7 kali nih, maka apabila mati dalam hari itu, dia baca maghrib sampai subuh, di antara maghrib sampai subuh itu apabila dia mati, maka dia tidak mungkin masuk neraka. Kalau dia sudah meminta lepas daripada api neraka, maka dilepaskanlah oleh Allah dari ancaman api neraka. Kata Rasulullah, neraka itu kana naru jiwaruh, neraka itu hanya menjadi tetangganya saja, tetanggaan dengan neraka. Ikam suahkah ke neraka semalam? Bertetanggaan aja buat neraka itu. Bertetangga ya, kada suah masuk ke neraka. Allahu Akbar. Kenapa? Allahumma ajirni, itu pamungkasnya, doa pamungkasnya. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Makanya khusyuk baca itu. Jangan cuma nar-narnya aja dibaca. Nar. Orang Allahumma ajirni, Allahumma nar, Allahumma nar, Allahumma ajirni minan nar. Mati kalau dibaca subuh, mati ini diantaranya sampai dengan sebelum maghrib tuh, jam 11 ke jam 12, jam 4, jam 5, setengah 6 parak maghrib matian orang tadi, selamat kada dimasukkan ke dalam api neraka. Allahu Akbar. Ini jaminan Allah. Coba bayangkan ya, dengan hanya bacaan yang sunnah tapi nilainya luar biasa, bisa menyelamatkan seseorang dari ancaman api neraka. Tambah lagi dengan apa, Beb? Tambah lagi dengan apa? Subhanallah wiridannya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Di sini baca berapa kali di sini? 33, barangkali 1000 kali di sini kan. 33 kali aja. Kada usah banyak-banyak, pen 33 kali aja. Ini hadisnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Imam Muslim fi sahihi. Kata Rasul, man sabbaha 33 ya fi kulli duburi shalah. Setiap habis salat tuh dibaca subhanallah, 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 subhanallah. Kada bertasbih ya, berjari pakai jari dah apa? Subhanallah, subhanallah. 2 kali aja selesai dah. Nah, kalau pakai jari ini nah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sampai ke sini balik lagi, sampai ke sini, nah, selesai. Ya, berapa? 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Wa kabbarallah 33 kali. 33 kali. Ya, kemudian disambung lagi biasanya kan? Ya, Allah akbar kabir walhamdulillahi katsiran subhanallah bukratan wa asila la ilaha illallah la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Rasulullah apa? Ghufirat khotayahu wa in kanat mithla zabadil bahr. Diampuni semua dosanya. Pian kada terasaan. Kalau dosa-dosa pian itu berguguran kada terasaan. Begitu keluar meninggalkan masjid itu, Allah pian mulia. Kenapa? Dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan assalamualaikum, assalamualaikum langsung buka, mana di depan, di belakang imam pulang. Kada berakhlak itu ngarannya. Kalau hendak langsung buka itu jangan di belakang imam. Di belakangnya lagi paling pojok, paling akhir itu sudah ada apa? Ini sok paling sap yang pertama.
Ya kalau assalamualaikum assalamualaikum belum, astagfirullah astagfirullah. Ini sunnah semuanya ini. Ada dalam kitab astagfirullah 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 3 kali. Baru la ilaha illallah wa la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sampai dengan Allah mantas salam, ayat kursi, apa semuanya ada dalilnya. Jangan takut ya. Baca itu semuanya, bukannya bid'ah itu. Ya, itu ibadah. Allahu akbar. Bufirat khotoyahu wa in kanat mithla zabadil bahar, kata Rasulullah, sekalipun dosa kita itu sebanyak busa atau buih yang ada di lautan, sebesar mana itu lautan. Kada usah di lautan. Ini sungai Mahakam. Di Handil ini sungai Mahakam juga kan? Nah barangkali lain sungainya kan? Mahakam juga. Muara Jawa, sebanyak Muara Jawa. Muara ini kan banyu juga. Ada Muara Jawa, ada Muara Buaya. Ada busanya di situ. Ya, sebanyak busa di situ tuh, diampuni. Jangankan cuma itu, selautan. Berapa banyak curah busa di lautan itu. Sebanyak itu seumpama dosa kita, maka Allah akan menyambut kita dengan ampunan sebanyak itu. Luar biasa. Allahu akbar. Nikmat. Ini jaminan Allah. Apalagi pada waktu subuh, pian. Coba bayangin. Sehabis baca itu, baca doa. Ini adabnya itu kan, jangan sampai kita bangkit sebelum imam bangkit. Kalau sudah imam bangkit, baru kita bangkit. Nah itu. Kalau imam bertahan sampai dengan waktu isyraq, bertahan aja sudah sampai waktu isyraq. Aku kadang mau bangkit, kenapa? Imamnya aja belum bangkit tuh. Tapi imamnya jangan berdahulu bangkit. Belum wirid tungtung sudah bangkit berdahulu, jangan. Kan buka ulangnya di belakangnya. Nah, jangan. Bertahan sampai waktu isyraq. Bayangin, kalau sampai waktu isyraq pian bertahan, dapat bonus lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Apa bonusnya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang habis sembahyang subuh itu bertahan nih, setelah wirid apa semuanya bertahan. Tidak ada di situ menceritakan tentang macam-macam bisnis apa, tidak ada. Pokoknya mungkin sambil dengar ceramah atau baca Quran atau berzikir atau bersolawat sampai dengan waktu isyraq. Nah, syuruk terbit matahari seumpama jam 6 lewat 10 menit, hatta qadarumhin lewat sampai sebatas ya setumbak segini. Nah, dari terbit matahari di sini, nah berjalan sampai segini. Ya mungkin kalau terbitnya jam berapa, jam 6.10 menit, ya jam 6.15, jam 6.17 baru kita sholat sunnah isyraq. Ya. Nah ketika sholat sunnah isyraq diakhiri i'tikaf kita dengan sholat sunnah isyraq, maka kata Rasulullah SAW, sehabis itu mendapatkan pahala kahajjatin wa umratin tamatin, sampai dikuatkan, ditakkidkan oleh Rasulullah, tamah. Anda mendapatkan bonus pahala haji dan pahala umroh yang sempurna. Allah, apalagi ini, jangankan haji umroh aja ngalih. Nah, belum diswabnya, belum dikarantinanya pulang, wah diatur ini diatur itu macam-macam. Nah, ini pian cukup datang ke Masjid Hidayatullah setiap pagi jam 3:30 atau jam 4 atau 4:30, ya, sampai dengan waktu subuh pian di sini, sampai sholat subuh di sini, sampai sehabis subuh di sini, sampai jam 6 lewat 20 menit pian sholat sunnah 2 rakaat, bulik pian dapatkan pahala haji dan umroh. Allahu akbar, luar biasa. Sudah begitu hidup pian dijamin pulang sampai dengan maghrib. Allahu akbar. Sudah begitu dosa pian diampuni pulang, kesalahan pian dimaafkan pulang, derajat pian diangkat pulang. Masya Allah, kurang apa coba? Karunia Allah yang diberikan kepada kita, tinggal kita syukuri. Bersyukur itu adalah menggunakan nikmat Allah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan nikmat sehat, gunakan nikmat sehat itu untuk Allah. Bawa salat, bawa ke masjid. Nanti sebelum menyesal. Dalam kitab itu diceritakan, ya, ada seseorang menguburkan adiknya. Ya. Setelah selesai menguburkan adiknya yang mati, ya, ada yang jatuh dari kantongnya, jatuh, gugur. Ini kada sadar kalau ada benda yang gugur dari kantongnya, kada sadar tuh. Sehabis itu bolehkan ke rumah, ya, kada lawas,
hanyar inya, teringat ada benda yang gugur di mana? Kayaknya di kuburan tadi nih, di kuburan adengku nih, gugur di situ tuh. Soalnya aku yang masuk ke dalam. Datang lagi ke kuburan tadi. Kemudian di kuburan itu dia gali, sampai ke dalam. Ternyata yang didapati bukan benda itu, yang didapati api yang membara, padahal belum lawas, api yang berkobar di situ. Adiknya ini yang mati ini terbakar hangus dengan api sekejap saja. Allahu Akbar, sekejap saja habis itu adiknya terbakar. Bergegas inya bulik menginfokan ke bundanya tentang kejadian adiknya tadi di kuburan. Kalau adiknya terbakar, berarti anak dari bundanya, bunda, ini adik aku nih kenapa? Belum lawas, belum berhari-hari, belum apalagi minggu-minggu, hanya beberapa jam. Ya, tak halak aku datangi lagi ke sana, aku gali kuburannya karena ada yang gugur daripada benda di kantongku. Ternyata tidak aku dapatkan benda itu, wahai bunda, yang aku dapatkan api yang berkobar di dalamnya. Ada apa dengan adikku, wahai bunda? Ya, kata bundanya, adik kamu itu memang rajin ngurusi rumah, sapu-sapu, bersih-bersih, betapasan dan sebagainya. Tapi ada nang sebuting ini alih benar dengan adik ikam ini. Apa? Sembahyang kada mau. Sembahyang kada mau adik ikam itu. Nah, mungkin itu penyebabnya. Kada mau sembahyang sehingga dibakar oleh Allah dalam kuburannya. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar. Makanya ketika Rasulullah Mi'raj itu Isra, ya masih Isra Rasulullah, itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sekelompok, ya, yang dimana sekelompok itu dia membenturkan kepalanya sampai hancur. Habis itu kepala itu menjadi kembali seperti biasa, seperti semula. Kemudian dia hancurkan lagi, dibenturkan ke tembok seperti tembok itu, pas hancur. Habis itu kembali semula, dia benturkan lagi, terus seterusnya seperti itu. Ini perumpamaan. Kan linuriyahu min ayatina, diperlihatkan tanda-tanda kebesaranku. Nah, itu diantara kebesaran Allah, diperlihatkan sekelompok orang yang membenturkan kepalanya ke tembok sampai hancur, kemudian dia benturkan lagi dan seterusnya seperti itu. Ditanya sama Rasulullah kepada Jibril, wahai Jibril, itu siapa, kelompok apa itu? Kata Jibril, ya Rasulullah, itu kelompok alladzina yatasaqaluna ru'usuhum ila sujud. Mereka itu adalah kelompok yatasaqaluna ru'usuhum, yang berat kepala mereka itu untuk sujud. Artinya kada katuju sembahyang, kada mau sembahyang. Orang yang kada mau sembahyang, nanti di yaumil qiyamah dia akan dihancurkan itu kepalanya sehingga menjadi terkeping-keping, hancur. Allahu Akbar, luar biasa. Maka jangan sampai ditinggalkan sembahyang 5 waktu ini, terutama di masjid. Dan demikian insyaallah segala amal ibadah kita yang lainnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholatnya dilakukan di masjid berjamaah, ya, apalagi ramai semuanya, bawa anak-anak kita, bawa ke masjid. Apa yang usia 7 tahun tuh, yang berusia 7 tahun di bawah, kata Rasul, muru auladakum bisolati wa hum abna'u sab'in, di usia 7 tahun bawa ke masjid, suruh sholat di masjid. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin, pukul kalau sudah usianya 10 tahun kada mau sembahyang, dipukul, pang begitu. Apalagi pukulnya pakai duit, ya, pakai duit pukulnya, jangan pakai tangan, kesian. Ya, sembahyang ikam nih 10.000, ayo oke pak, itu mau pasti anaknya sudah sembahyang. Nanti di masjid kuciakan, dibaik mengganggu, kenapa? Iya, justru banyak yang meramaikan masjid itu kekanakan daripada nang tuha-tuhanya kada ada, kekanakan barang. Sudah biar rame, kayaknya lawas kelawasan jadi terbiasa si anak itu. Akhirnya katuju ke masjid, katuju sholat di masjid. Iya, tapi jangan masih akan-akan masih berpempes tuh jangan. Iya, bawa najis itu ngarannya. Ini sudah 7 tahun kan lepas dari pempesnya. Ya, kecuali 70 tahun mungkin berpempes pulang. Kalau yang 7 tahun itu sudah ada pempesnya lagi, dia sudah. Ya, bawa ke sini, suruh sholat di sini, suruh berjamaah di sini. Ya, supaya kenapa lingkungan kita terjaga dengan sholat ini. Insya Allah. Yang penting jangan berjarak, itu aja sudah. Jangan berjarak. Kalau pakai masker, pakai masker.
Ya, tak apa-apa. Yang penting jangan berjarak. Nah, insya Allah tuh kayak gini kan, masa sholat berjarak kalau kumpulannya gini kan berjarak. Kalian sholat berjarak, kumpulan ini kadang aneh juga. Sholat berjarak habis itu, Ustaz kita foto-foto dulu aja, foto-foto lah beragam-agam. aduh, hai. Sholat jangan berjarak. Ya, kalau yang pakai masker, bapak tersapian aja dah. Ya, ikhtiar kan, ikhtiar namanya ikhtiar, menghormati artinya kan. Ya, usaha kita di situ, ada nilai usahanya di situ kita. Ya, insya Allah dengan demikian kan seperti itu. Tapi kalau lagi sembahyang itu emang, ya kalau bisa itu jangan berjarak. Alhamdulillah di Samarinda ini sudah sedikit. Ya, yang berjarak itu sedikit aja. Setelah hitung nggak ada 2-3 masjid lah. Semuanya sudah kada berjarak lagi dan sudah alhamdulillah tambah semangat mereka sembahyangnya. Ya, insya Allah. Ya, nanti di pasar berjarak kalau bapak di pasar dengan pembinian berjarak, jangan lupa rekam. Nah itu. Ya, insya Allah dan demikian. Sholat pokoknya jalankan di masjid, ramaikan masjid, biar ramai masjid, makmurkan masjid kita. Insya Allah kita tergolong orang yang bertakwa mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, yang terakhir. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, kita mendapatkan karunia dari Allah itu terima kasih, terima dikasih lagi. Ya, yunfik, berinfak. Ini nilai ketakwaan juga berinfak ini. Bahwasanya takwa itu bukan hanya sebatas berbentuk spiritual ibadah seperti sholat, zikiran, sholawatan, habsyian, bukan itu saja, tapi juga berinfak. Berinfak juga ibadah, berinfak juga takwa. Orang bisa berinfak itu takwa katanya. Ada di satu kampung di zaman Nabi Allah Musa kalau tidak salah, itu satu kampung dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena satu alasan, mereka padahal sholatnya rajin. Sholatuhum ka sholatil anbiya, sholatnya mereka seperti mana sholatnya para nabi. Artinya khusyuk, istiqomah, rajin, tapi mereka itu bakhil, pemalar, eket, sekek. Nah ini, sekek, kada mau berinfak, kada mau berbagi. Artinya kada mau berbagi dengan sesama, kada peduli, kada mau menghirani tetangga makan kah, kada makan kah, tetangga senang kah, kada senang kah, terserah aja. Lana amaluna walakum amalukum. Jangan. Adalah nilai-nilai kepedulian, kita perhatikan tetangga kita, siapa yang kada makan, ada janda-janda diperhatikan. Kalau jandanya 70 tahun diberi makan, ya, diberi sembako. 17 tahun dikawini. Iya, kalau 17 tahun jangan diberi duit. Lebih baik, Dek, janda kah? Janda kembang aku aja. Nah, itu dah. Aku hendak membantu ikam nih. Siapa aja kelak? Dikawini. Gitu. Kalaunya ya, dinikahi kalaunya yang 17 tahun. 70 tahun diberi sembako. Ya, anak yatim. Ya, nah itu jompo-jompo itu dibagi, diberi, diperhatikan, dihirani hubungannya itu. Wallah fi aunil abdi maka abdu fi auni akhi. Allah akan peduli dengan hambanya selagi hambanya dengan sesama dia peduli. Ini yang terakhir. Di zaman Nabi Allah Musa ini ada apa? Orang miskin. Saat suami istri miskin datang ke Nabi Allah Musa, Nabi jar, pian kan Nabi kala ulunnya hendak sugih jar, kayak panik miskin sudah lawas dah. Hendak ampih dari miskin. Adakah ini jampe-jampenya? Biasa kan orang datang kalau ke jangankan ke Nabi, datang ke Ustadz Habib ini banyak kan ini amalan sugih tuh Pak. Yang diminta itu lain orang bahari itu, ya Allah guru doakan guru biar masuk surga, doakan guru ulun biar husnul khatimah, itu orang bahari. Orang ini doakan guru ulun bisa sugih ya. Doakan guru ulun bisa dapat duit, doakan guru ulun jadi miliarder, macam-macam dah sudah doa, minta sugih, menjurus ke sugih semuanya. Ini dua orang miskin datang ke Nabi Allah Musa minta supaya Allah memberikan sugih kepadanya. Kata Nabi Allah Musa, nanti aku sampaikan dengan Allah. Singkatnya Nabi Allah Musa berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Ujar Allah, hai Musa, karena Nabi Musa ini bisa berdialog juga dengan Allah, cuman kadang kau melihat, kau berdialog bisa. Wa kallamallahu Musa taklima, bisa berdiskusi. Ya, tapi melihat kada kawah. Amun Rasulullah bisa berdialog, bisa juga melihat. Itu hebatnya Nabi kita, ya kan? Waduh, hebatnya lagi umat Nabi Muhammad. Waduh, kalau dikisahkan panjang pulang lagi. Kan tambahin lagi. Jadi ini Nabi
apa namanya yang sakit tadi itu minta kepada Nabi Allah Musa, akhirnya dijabah oleh Nabi Allah Musa, dimintakan kepada Allah, ujar Allah, wahai Musa, sampaikan dengan umatmu itu, ya, aku akan sugihkan Sidin, tapi dengan ada masa waktunya, batasnya 1 tahun aja ya. Habis itu miskin lagi, mau kan Sidin? Dites kan, dites nih, kita ini dites, kayak kita ini kan lagi diuji, karena ini virus corona ini jangan sampai kita menyalahkan pemerintah, apalagi Bapak Lurah disalahkan, jangan. Kesian ini sudah mengizinkan kita disalahkan pula. Allahu Akbar. Cintai Bapak Lurah kita ini, sayangi. Ya, kita doakan jadi camat, amin. Ya, kita camat juga, insya Allah. Ya, doakan ini kalau sudah lurah yang seperti ini, insya Allah, aduh, mudah-mudahan jadi camat, nanti jadi bupati, insya Allah, amin. Ya, amin ya rabbal alamin. Jadi sudah kata Allah Subhanahu wa taala, sampaikan ke umat pian. Disampaikan, esoknya dikiau lagi anu jar ding sana kai ujar Allah. Allah ini akan mensugihkan ikam, tapi batasnya setahun aja. Mau kai kamu? Pak, kenapa aja setahun, yang penting sugih. Ada modal. Habis itu miskin lagi jar. Artinya sekalipun ada modal, pian simpan, pian apakan kayak uang tetap bakal habis setahun aja. Karena ujar Allah setahun. Sudah karena bapaknya. Dan bapak yang penting ada merasakan sugih lah, ya, setumat barang, artinya kan mantan sugih daripada mantan miskin. Mantan sugih. Keesokan harinya, ya, munajat lagi lah Nabi Allah Musa. Nabi Allah Musa, ya mau dia, ya Allah, sekalipun dibatasi setahun, baik jar, kalau memang mau siap-siap. Mulai esok jar berdatangan tuh rezeki dari aku, dari berbagai penjuru. Masya Allah, banyak orang yang menghirani Sidin, membawa ini, membawa itu, sampai akhirnya ada modal, nah berbisnis, modal berkembang lagi bisnisnya, terus berkembang menjadi orang sugih Sidin. Masya Allah, Allah berkehendak tuh begitu tuh. Idza arada syai'an ayyakula kun fayakun. Kalau sudah Allah berkehendak, semakin langsung jadi sugih. Allah Akbar. Makanya pian kada usah minta berbini 2. Kalau Allah berkehendak, kada minta gitu, Allah bari pian 3 sekaligus. Daripada minta kada kabul-kabul kada yang ada di mamai bini. Apa kan ada yang lain kan diminta, itu terus jar. Ya Allah, tambahi bini, ya Allah tambahi bini. Itu terus diminta aja. Nang lain apa? Disaringi bini, dapatnya kada. Diam aja sudah. Ya, dia kerja Allah. Aku nih hendak ikam nih menambahi bini ya lah. Langsung tuh ada yang bersurung kan, insya Allah ada yang bersurung, saut langsung. Nah itu rezeki, alhamdulillah. Kada usah minta, kada usah, Allah beri kan. Insya Allah, sabar aja di sini setempat lagi. Insya Allah, bolehkan kan sayang bini, insya Allah, amin. Ya rabbal alamin. Sudah akhirnya berjalan sebulan, 2 bulan, sampai 6 bulan. Wah, masya Allah, ya, bertambah hartanya, bertambah. Parak setahun nih, parak setahun ujar ini, ujar apa namanya si lakinya nih dengan bini ini berkekesahan deh, kita kan nih diberi kesugihan itu oleh Allah setahun aja kita, karena ini sudah parak nih, parak setahun perkambih ini kita. Nah kita berbagi aja dengan kawan kita yang sakit-sakit, yang miskin-miskin, berutang banyak tuh, kita sumbang aja tuh. Oh ya, kita sediakan rumah sagan fukoro, sagan musafir, kita bukakan toko sagan orang yang miskin yang sedang enggak mampu, semuanya kita perhatikan. Uang kita banyak. Soalnya setahun aja habis itu kan hilangan juga. Karena jatahnya cuma setahun, habis itu pasti hilang uang kita. Makanya lebih baik kita beriakan orang aja sudah. Wah, jadi dermawan. Masya Allah, jadi dermawan, luar biasa. Kayak di sini ada saya orang dermawan di sini. Belum ke sini tadi bawa kurma, bawa hintalu, habis semuanya. Belum dibawa ke masjid, sudah ditukari sini. Masya Allah, luar biasa orang dermawan. Mudah-mudahan tambahin ininya, amin. Tambah sugihnya juga ini, insya Allah, amin. Amin. Allah Akbar. Jadi luar biasa ini. Sudah parak setahun, ya, wah, apa nama kartunya berbagi, sampailah batas setahun, lebih daripada setahun sebulan, setahun 2 bulan, tetap tidak berkurang kekayaannya, malah bertambah terus. Mulai merasa nih si suami istri ini, anu jadi, kita merasa lah, ini sudah habis tahun ini. Apa nih?
setahun dia tak begini. Iya bang ya. Kayak apa ya kita datang aja kan Nabi Allah Musa kayak apa takutnya kira sini numpang apa nggak? Ini sudah lebih setahun kan datang lagi ke Nabi Allah Musa. Ya Nabi Allah Musa, kami ini kadang hatinya ya bersyukur alhamdulillah ini hendak mengingatkan pian, ulun ingat harus takutnya pian lupa. Ini kami sudah setahun lebih nih. Suki ini kan udah berkurang malah bertambah terus, udah tangan harta terus. Waduh, bisnis apa jadi pokoknya. Kayak apa ini? Apakah ulunnya ada salah? Ujar Nabi Allah Musa, ujur dua nih. Semalam dia Allah setahun aja kan? Ini sudah lebih setahun kan? Tapi ya Nabi Allah Musa setahun setengah nih para dunia. Iya ya. Karena bertakwa dengan Allah ya Nabi Allah Musa ini. Kenapa bertakwa dengan Allah? Malamnya munajat pulang dengan Allah. Ya Allah, kayak apa itu hamba-Mu yang 2 ikong datang setahun setengah lalu nih kepada piannya minta suki sidin bujur-bujur suki ini. Nah hujan pian setahun sudah ini setahun setengah ini lebih daripada setahun lagi. Kayak apa ya Allah? Ujar Allah, aku lebih tahu daripada kamu wahai Musa. Aku ini tadinya hendak menghentikan ya karunia aku kepadanya, tapi melihat sidin ini banyak berbagi dengan hamba-hambaku yang lain. Hambaku yang miskin, hambaku yang jompo, hambaku yang sakit, ini semuanya dibantu sidin semuanya. Masa mungkin aku menutupi rizkiku untuk sidin sementara sidin membuka keran-keran sagan hambaku? Dan ujar Allah, selagi sidin itu banyak berbagi dengan hambaku yang lain, maka akan aku terus membagi dia. Masya Allah, tidak akan aku hentikan, tidak dipagati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selagi apa? Maka al-abdu fi auni akhiri, selagi rancak membantu orang. Nah, jadi kalau banyak kita membantu orang itu jangan kita takut rezeki kita akan dipagat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan diputuskan oleh Allah, melainkan akan terus disambung. Dan ini juga nilainya adalah nilai takwa. Jadi ada spiritual ibadah, ada takwa itu dijalankan dengan secara sosial, berbagi dengan sesama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tangguhkan iman kita kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala istiqomahkan kita menjaga sholat 5 waktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala istiqomahkan kita berbagi dengan sesama. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa lakum minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.